bersama saya Fajar Sidik di acara yang paling kece di minggu ketiga Januari 2021, yaitu belajar mengenai analisis teknikal. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari analisis teknikal karena hari ini adalah hari Senin. Belajar analisis teknikal, kita lanjutkan prinsipnya, yaitu kemarin kita udah belajar mengenai tren, terus udah kita belajar mengenai discount is everything. Nah, yang ketiga ini adalah secanggih apapun analisis yang teman-teman lakukan, jangan pernah melupakan dasar dan kesederhanaan. Jadi dasar dan kesederhanaan itu penting. Kita ulik satu-satu ya. Dasar dan kesederhanaan itu penting dalam analisis teknikal. Banyak di luaran sana, di beberapa grup itu malah menggunakan analisis teknikal bukan sebagai ajang analisis dalam menganalisis suatu emiten, tetapi digunakan untuk pamer, untuk sombong. Anjir, gue bisa dong kayak gini, kayak gitu loh. Lu bisa dong kayak gitu, kayak gitu loh. Dimana dia menggunakan analisis yang over. Rasulullah aja mengajarkan tidak boleh sesuatu yang berlebihan dalam bidang apapun, dalam hal apapun, termasuk dalam hal analisis teknikal. Itu nggak boleh menggunakan indikator yang berlebih. Maksimal teman-teman bisa menggunakan indikator itu hanya 3 indikator, tidak lebih, yaitu kalau kurang lebih baik, tapi maksimal 3. Nyatanya banyak banget di luar sana sosok jago, sosok ahli kayak gitu, padahal dia sebenarnya pengen pamer, dia pengen kelihatan sama yang pemula. Anjir, keren banget nih orang ya, gua harus belajar sama dia nih. Akhirnya dia nanya, "Bang, gimana bang?" Padahal dia belum tentu ngerti gitu, dan tentu dia pusing sendiri, dia cuma pengen pamer kayak gitu loh. Kalau dia menggunakan indikator mungkin 5, 7, 8 indikator dalam satu chart gitu, itu nggak baik sama sekali. Itu kenapa kembali ke dasar dan kesederhanaan itu penting dalam analisis teknikal. Secara umum, analisis teknikal itu terbagi menjadi 2. Ada analisis teknikal klasik dan modern, atau kalau saya sering sebutnya yaitu analisis teknikal konvensional dan modern. Apa perbedaannya? Analisis teknikal konvensional atau analisis teknikal klasik itu adalah analisis berdasarkan subjektivitas yang dilakukan oleh si yang melakukan, istilahnya yang melakukan pengamatan gitu, atau oleh kita sendiri. Jadi bersifat subjektif, artinya tingkat errornya pun tinggi. Semakin awam dia dalam melakukan hal tersebut, maka tingkat errornya semakin tinggi. Tetapi semakin tinggi tingkat pengalamannya, maka tingkat errornya semakin rendah. Sama juga kayak seorang anak S1 sama profesor, itu nggak bisa dibandingkan. Anak S1 nggak bisa menghasilkan sebuah teori, tapi seorang profesor bisa menghasilkan sebuah teori. Kenapa? Karena dia berdasarkan pengalaman. Dia telah melalui S1, S2, S3, dan seterusnya kayak gitu. Kenapa dia bisa menjadi profesor gitu? Jadi itu sebuah privilege lah. Jadi analisa klasik itu terbagi menjadi 2, yaitu adalah lines sama chart atau candle. Lines ini yaitu yang kita sering tarik garis, support dan resisten secara manual, di mana kita mempertemukan titik satu dengan titik lainnya, lembah dasar dengan lembah dasar, pucuk dengan pucuk. Itu sebutannya adalah lines. Analisis klasik, metode lines. Terus yang kedua, metode patterns atau candle, sama aja. Apa itu? Dia melihat pola-pola tertentu yang berdasarkan prinsip kedua atau prinsip pertama
dengan melihat yang namanya pola dari candle. Kalau bentuk candlenya seperti ini akan menampilkan memberikan informasi seperti ini ke depannya. Jika membentuk candle seperti ini akan memberikan informasi seperti ini atau harus melakukan langkah seperti ini. Kayak gitu. Apakah mudah? Justru ini yang paling sulit. Gak semudah kita ngelihat yang namanya ngelihat misalkan Pevita Pierce dari Sabang sampai Merauke pasti bilang Pevita Pierce itu cantik, sepakat kayak gitu. Tetapi bedanya kalau kita ngelihat sebuah motor dari Sabang sampai Merauke, belum tentu bilang motor itu bagus atau seksi lah motor itu. Belum tentu. Kenapa? Karena selera orang berbeda-beda, sudut pandang orang berbeda-beda, perspektif orang berbeda-beda. Itulah yang menyebabkan analisis klasik itu benar-benar harus dilatih secara telaten biar tingkat errornya rendah. Tetapi jangan salah, di setiap kekurangan ada kelebihan. Analisis klasik itu lebih lebih memberikan kita keputusan lebih baik untuk buy atau sell. Itu berbeda halnya kalau kita belajar atau kita menggunakan analisis teknikal modern. Analisis teknikal modern secara umum terbagi menjadi 3, yaitu ada Michelius Trend, kayak gitu, Michelius Trend, dan satu lagi sebutannya Michelius benang, terus ada trend, ada pola, patterns juga. Tapi ini yang berbeda. Berbedanya apa? Dia menggunakan yang namanya hitungan kalkulasi, di mana kita nggak usah bersifat subjektif, ada komputer loh yang membantu kayak gitu. Jadi semua pekerjaan kita yang kita lakukan secara konvensional itu dilakukan oleh komputer. Itu. Jadi kita nggak tahu dasarnya pun is okay karena komputer ada. Itu untuk mempermudah, untuk bersifat objektif dari yang istilahnya membantu para pemula ini dalam terjun ke pasar modal, dalam menentukan titik beli, titik jual ataupun titik cut loss dari analisis teknikal. Kayak gitu. Itulah fungsi dari analisis teknikal modern. Tapi sekarang ini analisis teknikal modern pun berkembang lagi sangat luas dari analisis teknikal modern. Dan itu bervariatif banget. Tetapi jangan lupa, fungsi analisis teknikal modern itu membantu seorang investor atau seorang trader untuk menentukan titik beli, titik jual, titik cut loss-nya itu. Jika analisis teknikal modern yang kita gunakan tetapi tidak membantu sama sekali, malah membingungkan kita, berarti bisa jadi metodenya tidak cocok atau diri kita yang tidak cocok menggunakan analisis teknikal modern tadi. Mungkin lebih cocok menggunakan analisis teknikal konvensional, di mana berdasarkan pengamatan dan experience dari kita sendiri kayak gitu. Jadi penting banget untuk harus kembali lagi ke dasar dan kesederhanaan. Kalau pengen menggunakan yang modern, ya kita harus tahu dulu fungsinya apa makna di balik angka-angka itu. Jangan hanya asal pakai. Kenapa? Dengan kita asal pakai, bisa jadi misalkan tujuan investasinya 3 bulan, malah ternyata ditunjukin hanya untuk sebulan ataupun 2 minggu. Itu bakal berbeda. Karena komputer kan ya tanpa arahan, tanpa program dari kita, ya komputer ya sasak. Maksudnya ya nggak bisa kemana-mana gitu. Tetap aja otaknya itu di kita. Jadi kita yang harus diisi otaknya gitu loh. Dengan apa? Dengan belajar secara mendalam, lalu melakukan analisis dan evaluasi terus terhadap analisis teknikal. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share juga tentunya Seni Pasar Modal biar saya semangat untuk membagikan terus mengenai teori-teori belajar saham dari nol. Biar kita sama-sama cuan bareng. Oke, thank you for watching dan see you, bye-bye.